Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Anggi Vinci Sindica 12209193092, Rohmatul Hidayati Maulidia 12209193098, Fajar Diki Setiawan 12209193098. Kami akan menjelaskan materi mengenai aspek-aspek penelitian. A. Rancangan penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti bisa terbantu atau mempermudah. Pendekatan penelitian mencakup 3 jenis, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode campuran. Yang kedua, jenis penelitian. Secara garis besar, penelitian digolongkan menjadi 2 macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pembagian jenis penelitian secara lebih kompleks antara lain: A. Penelitian eksperimen, deskriptif, korelasional, evaluasi, simulasi, survei, studi kasus, etnografi, kultural, dan historis. B. Variabel penelitian dan skala pengukuran. 1. Variabel penelitian. Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Selain itu, variabel merupakan subjek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu peneliti. Peneliti menetapkan variabel penelitian atau apa yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian untuk dipelajari dan kemudian menyimpulkannya. Yang kedua, skala pengukuran. Skala merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat mengukur, diperoleh dari hasil ukur yang berbentuk angka-angka. Skala pengukuran dalam statistik ada 4, yaitu A. Skala nominal, B. Skala ordinal, C. Skala interval, D. Skala rasio. Dengan penjelasan, skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya. Skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking atau peringkat, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. C. Skala interval adalah skala yang menunjukkan suatu jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Skala rasio adalah skala yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. C. Populasi, sampling, dan sampel penelitian. 1. Populasi. Populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi objek kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Selain itu, populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian. Jadi, populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang diteliti yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga dalam penelitian menggunakan populasi untuk memberikan gambaran seberapa yang harus diteliti. Yang kedua, sampling. Sampling adalah cara untuk menentukan sampel dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dan harus representatif, yakni mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun jumlahnya. Yang ketiga, yaitu sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti dan sampel yang diambil harus betul-betul representatif atau mewakili. Pengambilan sampel dilakukan karena peneliti tidak mungkin meneliti semua populasi yang ada. D. Lokasi dan waktu penelitian. Berisi tentang lokasi atau tempat yang akan diteliti beserta waktu yang akan dipergunakan melakukan penelitian, di mana peneliti bisa memastikan tempat yang cocok sebagai penelitian. Definisi operasional. Pengertian definisi operasional menurut para ahli antara lain: yang pertama, menurut Sugiono. Menurut Sugiono, pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh para
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, menurut Hoover. Pengertian operasional menurut Hoover adalah memuat identifikasi suatu hal yang bersifat variabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian atau observasi. Yang ketiga, Asep Hermawan. Pengertian operasional menurut Asep Hermawan adalah penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variabel. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut-atribut tertentu. Secara terperinci, definisi operasional memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel. Yang kedua, memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah atau variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien. Yang keempat, memandu jenis data dan informasi apa yang dicari oleh peneliti. Kemudian, teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada review dokumen. Merupakan metode ini banyak digunakan dalam tahap-tahap audit kinerja. Hasil review dokumen diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana suatu kondisi atau fakta dalam perusahaan memenuhi kriteria yang ada. Yang kedua, metode survei. Merupakan metode yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode tertulis menggunakan kuesioner sebagai alat bantunya. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga yaitu wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek pemeriksaan. Yang keempat, observasi. Metode pengumpulan data lainnya adalah observasi, yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek atau benda, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu sebagai narasumber. Instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya adalah depth interview atau wawancara mendalam, instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka atau tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya observasi atau pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka atau tidak terstruktur. Begitupun bila metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen. Ciri-ciri instrumen penelitian sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Yang kedua, penelitian sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang ketiga, setiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Yang keempat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan untuk mentes hipotesis yang timbul seketika. Teknik pengelolaan data. Teknik pengelolaan data berisi tentang cara pengelolaan data yang akan dilakukan peneliti sehingga data hasil peneliti dapat menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Pengelolaan data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi. Dalam pengelolaan data, ada 3 bagian yang dilakukan, yaitu penyuntingan, editing, pemberian kode, coding, dan tabulasi atau tabulating. 1. Penyuntingan atau editing.
Pengeditan adalah proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistika. Adapun tujuan pengeditan data adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan dalam data proses analisis. 2. Pemberian kode. Pemberian kode adalah proses identifikasi dan klarifikasi data ke dalam skor numerik. Proses pemberian kode ini diperlukan terutama untuk data yang dapat diklasifikasikan, misalnya jawab dari tipe pertanyaan tertutup yang tidak memberikan alternatif kepada responden selain pilihan jawaban yang tersedia. 3. Tabulasi. Kegiatan yang dilakukan tabulasi adalah penyusunan dan penghitungan data hasil pengkodean untuk disajikan dalam bentuk tabel, dan tabel dapat berupa tabel frekuensi, tabel korelasi, atau tabel silang. Terdapat 2 cara untuk melaksanakan tabulasi, yaitu yang pertama, tabulasi manual, yaitu semua kegiatan dari perhitungan sampai penyajian tabel yang dilakukan dengan tangan atau tidak menggunakan alat. Yang kedua yaitu tabulasi mekanis, yaitu pelaksanaan dengan cara dibantu dengan peralatan tertentu seperti komputer atau laptop, dan semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan bantuan alat yang telah dipilih. Metode analisis data. Analisis data adalah sebuah upaya atau cara untuk mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk sebuah penelitian. Secara umum, tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan suatu kata sehingga data tersebut mudah untuk dipahami, yang kemudian data tersebut diambil kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya dibuat berdasarkan pendugaan atau penguji hipotesis. Terdapat banyak sekali metode statistik yang dapat dipakai dalam data suatu analisis, data suatu penelitian, seperti analisis korelasi adalah suatu teknik untuk menentukan sampel sejauh mana terdapat hubungan antara 2 variabel. Analisis korelasi berganda adalah suatu teknik untuk menentukan hubungan antara lebih dari 2 variabel. Analisis korelasi parsial adalah teknik untuk menentukan mana di antara berbagai independen yang mempunyai terbesar terhadap variabel dependen, dengan catatan apabila diketahui memang ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. J. Keterbatasan. Keterbatasan penelitian. Pada keterbatasan penelitian tidak menjelaskan tentang keterbatasan waktu dan tempat yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Keterbatasan penelitian tentang hal-hal atau variabel yang sebenarnya mencakup di dalam keluasaan lingkungan, tetapi karena kesulitan-kesulitan metodologi atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali penelitian. Setiap penelitian pasti memiliki kelemahan-kelemahan, di mana pada kelemahan tersebut ditulis dalam keterbatasan. Demikian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.